Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wawan dari kelas 10 TKJ 2. Di sini saya akan membawakan materi tentang perang di Ambarawa. Pertempuran Ambarawa terjadi tepatnya pada tanggal 11 Desember 1945. Di mana pada saat tersebut Kolonel Sudirman mengadakan rapat dengan para komandan sektor TKR serta Laskar. Pada tanggal 12 Desember 1945, tepatnya pada pukul 4.30 pagi, serangan mulai digencarkan. Pembukaan serangan ini dimulai dari tembakan mitraliur terlebih dahulu, yang disusul juga oleh penembak-penembak senapan karabin. Pertempuran ini kemudian berkobar di Ambarawa. 1,5 jam setelah Rayadi, Semarang, Ambarawa telah dikuasai oleh Kesatuan Tentara Keamanan Rakyat atau bisa disingkat TKR. Kolonel Sudirman memimpin pasukannya dengan menggunakan pengepungan rangkap dari kedua sisi, atau disebut juga sebagai tarik gelar supit urang, sehingga pada akhirnya musuh ini benar-benar terkurung. Hingga akhirnya setelah bertempur dalam kurun waktu 4 hari berturut-turut, pada tanggal tepatnya 15 Desember 1945, pertempuran akhirnya berakhir serta Indonesia berhasil merebut Ambarawa. Para sekutu dihadang mundur ke kota Semarang. Kemenangan pertempuran ini akhirnya diabadikan juga dengan didirikannya sebuah monumen Palagan Ambarawa serta diperingatinya Hari Jadi TNI Angkatan Darat dan Hari Juang Kartika. Pada tanggal 20 Oktober 1945, tentara sekutu yang berada di bawah pimpinan Brigadir Bertol mendarat di Semarang dengan tujuan mengurus para tawanan perang dan tentara Jepang yang berada di Jawa Tengah. Kedatangan sekutu ini sendiri diboncengi oleh NICA. Kedatangan yang pada mulanya disambut oleh Gubernur Jawa Tengah, Mr. Wongsonegoro, yang menyepakati akan menyediakan bahan makanan serta berbagai keperluan lain demi kelancaran tugas sekutu. Semenyata sekutu berjanji tak akan mengganggu kedaulatan Republik Indonesia. Namun ketika pasukan sekutu dan NICA tiba di Magelang dan Ambarawa untuk membebaskan para tawanan tentara Belanda, para tawanan ini bahkan disenjatai sehingga akhirnya menimbulkan kemarahan dari pihak Indonesia. Insiden bersenjata akhirnya dimulai di kota Magelang hingga akhirnya terjadi pertempuran. TKR atau Tentara Keamanan Rakyat dari Resimen Aikedu pimpinan Letkol M. Sabini juga membalas tindakan tersebut dengan cara mengepung tentara sekutu dari berbagai penjuru. Pada akhirnya mereka selamat dari kehancuran dengan adanya campur tangan langsung dari Presiden Soekarno yang berhasil mendinginkan suasana. Akibat peristiwa ini, Resimen Kedu Tengah di bawah pimpinan Letkol M. Sarbini mengadakan berbagai pengejaran. Gerakan mundur tentara sekutu yang sebelumnya bertahan di Desa Jambu akibat dihadang para pasukan angkatan muda yang dipimpin oleh Oni Sastrodihardjo. Tentara sekutu juga kembali dihadang oleh Batayon I Soerjo Soemarjo di Ngipik.
Pasukan Indonesia yang berada di bawah pimpinan Letkol Sudirman berupaya membebaskan kedua desa ini, namun akhirnya gugur terlebih dahulu. Sejak gugurnya Letkol Isdiman, Komandan Divisi V Banyumas Kol Sudirman merasa kehilangan seorang perwira terbaiknya. Bala bantuan terus berjalan dari Magelang, Semarang, Yogyakarta, Surakarta, Salatiga, Purwokerto, dan lain-lain. Tepatnya pada tanggal 20 November 1945 saat matahari mulai terbit, dimulailah tragedi tembak-menembak dengan pasukan sekutu, yang pada akhirnya bertahan di komplek gereja serta Kerkhof Belanda di Jalan Margo Agung. Pasukan Indonesia pada saat itu terdiri dari Yon Imam Adrogi, Yon Soegeng, dan Yon Soeharto. Kemudian menyusup ke tempat kedudukan Indonesia dari belakang. Karena itu pasukan Indonesia kemudian pindah ke Bedono. Perlawanan rakyat Indonesia dalam melawan sekutu yang terjadi di antara 20 Oktober hingga 15 Desember 1945 di Ambarawa. Pertempuran Ambarawa dimulai dari kekalahan Jepang pada saat Perang Dunia Kedua, sehingga membuat sekutunya merasa tertarik untuk menguasai Indonesia. Sekutu juga kembali datang ke Indonesia pada tanggal 20 Oktober 1945 dengan alasan ingin mengurus tawanan perang. Namun 6 hari setelahnya, tepatnya pada tanggal 26 Oktober 1945, sekutu serta Nica diketahui secara diam-diam mempersenjatai tentang tawanan perang atau tentara Belanda. Pada tanggal 2 November 1945 diadakan perundingan di antara Soekarno serta Brigadir Bethel. Tujuan dari pertemuan ini sendiri adalah menenangkan suasana serta gencatan senjata. Isi kesepakatan sendiri diantaranya adalah sekutu yang diperbolehkan pergi ke Magelang, Jalan Raya Semarang, Ambarawa yang dibuka untuk umum. Meski telah dilakukan suatu perjanjian, ternyata sekutu memanfaatkan perjanjian ini untuk ke Magelang. Pada tanggal 21 November 1945, Tentara Keamanan Rakyat membantu melawan sekutu. Sayangnya karena pertempuran ini, pada tanggal 26 November Letkol Isdiman pun gugur dan digantikan oleh Kolonel Sudirman. Akhirnya pada tanggal 15 Desember 1945, sekutu pun menyerah. Peristiwa ini juga diperingati sebagai Hari Juang Kartika setiap tahunnya. Hari Juang Kartika itu sendiri dahulunya sempat bernama Hari Infanteri, namun berdasarkan keputusan Presiden RI nomor 163, Hari Infanteri kemudian diganti menjadi Hari Juang Kartika. Tokoh lainnya yang berperan dalam pertempuran Ambarawa adalah Kolonel Sudirman. Kolonel Sudirman yang akhirnya digantikan Letnan Kolonel Isdiman dalam pertempuran Ambarawa. Tak ada kesuksesan tanpa adanya pengorbanan sebelumnya. Satu peristiwa heroik untuk mempertahankan wilayah Indonesia. Sama halnya dengan perjuangan Ambarawa yang terjadi pada tahun 1945 dan memakan tak kurang dari 2.000 korban jiwa. Demikian informasi mengenai pertempuran Ambarawa, mulai dari latar belakang dan tokoh-tokoh serta makna yang bisa diambil dan dipelajari dari pertempuran ini. Semoga bermanfaat. Amin. Terima kasih telah menonton video saya sampai akhir. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.